Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan English Premier League antara Manchester United versus Fulham, yang berakhir untuk kemenangan Manchester United secara dramatis dengan skor tipis 3-2. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Manchester United berhasil meraih 3 kali kemenangan secara beruntun, alias hat-trick kemenangan. Dan seperti yang kita ketahui, ini bukan hat-trick kemenangan pertama kalinya musim ini. Karena di awal musim, juga ketika MU masih dilatih oleh Ruben Amorim, juga pada saat itu mencatat hat-trick kemenangan. Tapi kalau menurut hemat saya, 3 kemenangan terakhir ini tentu terasa lebih spesial bagi para fans dari Manchester United. Karena yang pertama, MU berhasil mengalahkan 2 tim yang sedang bersaing di papan atas. Manchester City, kemudian Arsenal, dan memang semalam bukan merupakan tim yang sedang bersaing di papan atas, yaitu Fulham, tapi Fulham juga adalah tim yang sedang berada di zona papan tengah yang biasa membuat kejutan ketika berhadapan dengan tim kuat lainnya. Dan secara permainan juga Fulham gak buruk, bahkan mereka bisa memberikan perlawanan kepada para pemain MU. Buktinya apa? Buktinya Fulham juga bisa menciptakan banyak peluang ke gawang Der Lamens, apalagi di babak kedua. Tapi yang membedakan adalah sekarang mentalitas dari para pemain Manchester United. Lihat karakter mereka teman-teman, ini sudah Manchester United yang beda. Ini yang saya takuti. Kan saya sudah mengatakan beberapa kali dan saya masih konsisten serta konsekuen bahwa sebagai fan Arsenal, wah mulai merinding nih saya. Sebagai fan Arsenal, yang saya takut itu jika setan merah ini bisa bangkit, nanti akan kesetanan mereka ini. Dan sekarang lihat nih, grafisnya lagi naik nih. Kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan terakhir tapi masih bisa meraih kemenangan. Arsenal menyamakan kedudukan dan mungkin mereka berpikir akan mendapatkan 1 poin atau mungkin juga bisa menang. MU yang bisa mencetak gol ketiga. Melawan Fulham semalam sama juga. Saya sendiri mengira udah ini draw game karena gol dari Fulham itu di masa injury time. Gila, Sesko bisa mencetak the winning goal. Ini sudah different mentality. Ini mentalitas monster dari para pemain Manchester United. Itu Casemiro atau bukan yang bermain semalam? Kok bisa dia mencetak gol memberikan no-look pass yang menjadi assist? Kok Cunha bisa mencetak gol dari sudut yang sangat sulit? Kok Michael Carrick tidak panikan di pinggir lapangan ketika timnya kebobolan di masa injury time? Dan kok bisa dia memainkan Benjamin Sesko menggantikan Cunha yang lagi bagus mainnya? Tapi ternyata Sesko-nya yang mencetak the winning goal. Ya inilah pelatih yang betul-betul cerdas, yang tahu siapa yang perlu dia mainkan dari awal. Siapa yang perlu dia mainkan sebagai pemain pengganti. Siapa yang perlu dia turunkan sebagai pemain yang bermain sebagai salah satu pivot untuk menjaga kedalaman dari lini tengah. Jadi pada saat memang Michael Carrick sekarang menjadi pelatih sementara dari Manchester United, terlihat bahwa para pemain Manchester United itu nyaman dan menikmati permainan mereka. Artinya mereka enjoy the game. Ketika para pemain dari Manchester United enjoy the game, artinya mereka bermain tanpa beban. Bermain lepas mereka. Sehingga jumlah kesalahan juga sangat berkurang dalam 3 pertandingan terakhir ini. Yang ada para pemain MU yang memaksa para pemain tim lawan itu melakukan kesalahan. Jadi lagi-lagi ini MU ini bisa menang berkat game plan. Ini bukan disetting atau ada skenario untuk memenangkan MU, atau secara kebetulan mereka bisa menang 3 kali secara beruntun, enggak. Apalagi faktor keberuntungan. Apa faktor keberuntungannya? Oke, dalam pertandingan sepak bola ada faktor keberuntungan. Tapi kan nggak mungkin MU itu dalam 3 pertandingan terakhir itu beruntung, enggak. This is murni tactical play from Manchester United. Tapi kan kita belum tahu apakah bisa konsisten atau enggak. Tapi paling tidak sekarang para fans MU sedang menikmati masa ini. Dan saya pikir tidak salah juga sekarang memakai nama King di depan Manchester United. King Manchester United atau King MU. Karena gila mainnya udah. Dan kita melihat Harry Maguire memang melakukan kesalahan yang sliding seperti itu. Tapi ya udah itu aja kesalahan dia. Dan kenapa MU bisa kemasukan 2 gol setelah mereka unggul? Karena saya melihat bahwa setelah mereka unggul, mereka juga tidak menurunkan tempo, mereka masih berani juga bermain terbuka sehingga ada jarak antara lini tengah dengan lini pertahanan. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin menginformasikan juga starting lineup
dari kedua tim ya. Jadi MU untuk sementara berada di peringkat nomor 4 ya, tapi selisih poinnya tipis ini. Dengan Chelsea 1 poin, dengan Liverpool 2 poin. Nah, artinya MU harus konsisten. Tapi menariknya City imbang, Villa kalah, tapi Arsenal menang. Jadi poinnya sudah lebih jauh ya Arsenal, tapi saya masih belum yakin nih Arsenal bisa menjadi juara nih. Gak ada mental itu para pemain Arsenal. Seperti yang Ibnu Jamilo katakan tuh pada saat podcast dengan saya di episode Bincang Bareng Binder, dia sendiri mengatakan mental tempe itu. Masa lawan MU tuh banyak kesalahan. Gak bisa main kreatif ya, lawan Leeds menang wajar lah. Tapi oke, ini dia line up dari Manchester United. Mulai dari Lamens yang melakukan 2 save ya, yang krusial ya. Kemudian Maguire, Martinez tidak bermain seperti biasanya, ini saya bingung juga ya. Kemudian Luke Shaw, parah ini permainannya Luke Shaw, gak ngerti kenapa. Casemiro menurut saya man of the match ya. Kemudian Kobbie Mainoo, kita lihat dia diberikan kepercayaan penuh, semakin kuat lini tengah dari MU, itu yang memberikan ruang bagi Bruno Fernandes bermain ofensif. Bruno bahkan memberikan 4 assist dalam 3 pertandingan terakhir. Kan ini bukan dia berubah secara tiba-tiba, dia bisa berubah karena memang permainan yang taktis yang memungkinkan dia untuk bermain lebih ofensif dan fokus untuk membagi bola secara baik. Diallo, what a player, bagus ini pemain Diallo. Bahkan dia mendapatkan 1 peluang untuk mencetak gol. Cunha, what a player, dia joget-joget lagi ya. Wah, udah mulai jadi tren tuh selebrasi Cunha. Buemo, oke, dia tidak mencetak gol, tapi dia kalau nggak salah sekali di tackle tuh, tapi nggak penalti ya, oleh Cuenca kalau nggak salah. Nah, dari Fulham juga, ya kalau dari MU hanya 1 perubahan di starting lineup, karena Dorgu nggak bisa main, jadi yang dimainkan Cunha. Artinya memang Carrick nggak mau mengganggu chemistry lah di antara para pemain MU. 1 perubahan udah cukup. Jadi melakukan perubahan karena memang Dorgunya cedera. Dari Fulham juga 1 perubahan, hanya Samuel Chukwueze yang dimainkan ya. Ini 1 perubahan ini, Samuel Chukwueze menggantikan Kevin. Saya kira Kevin yang akan main, itu asal Brazil, bagus. Raul Jimenez dimainkan sebagai target man, mencetak 1 gol dari penalti. Saya masih ingat dulu nih, Raul bahkan dirumorkan akan pindah ke MU pada saat dia lagi bagus-bagusnya di Wolves, tapi ternyata dia sempat cedera dan formnya turun, sekarang dia di Fulham. Ada Harry Wilson, Emil Smith-Rowe, mantan pemain Arsenal yang gak berguna nih, permainannya bagus lah, udah dilepas. Ada Birch, ada Iwobi, ada Cuenca, Iwobi juga mantan Arsenal. Anderson, Castagne, dan juga Robinson dan Leno bermain sangat baik. Saya pikir kalau bukan karena Leno, dia melakukan 3 penyelamatan lainnya, apalagi yang dari Sesko juga ada 1 dia melakukan penyelamatan, ada juga dari Bruno, wah bisa jebol lebih banyak. Oke, dari jalannya pertandingan MU memang menyerang, mereka berani keluar menyerang, bahkan Amad Diallo mendapatkan peluang pertama untuk mencetak gol, tapi Fulham pun hampir mencetak gol melalui Anderson ya, kalau nggak salah ya, dari corner. Nah, saya melihat salah satu kesulitan bagi para pemain MU ketika menghadapi situasi set piece. Lawan Arsenal juga mereka kemasukan 2 gol itu dari situasi corner kan, dan lawan Manchester City juga satu-satunya peluang Manchester City dari pemain baru mereka, Aylin ya kalau nggak salah namanya itu ya, yang hampir mencetak gol. Betul, Alin kan yang hampir mencetak gol itu juga dari corner. Jadi itu salah satu PR tuh bagi Carrick. Dan kemudian kita lihat bahwa dari sebuah akselerasi Cunha, saya kira itu di foul di dalam kotak penalti. Ternyata dicek VAR, wasit juga sudah kasih penalti sebetulnya di luar, tapi MU gak butuh penalti kan. Dari free kick itu Bruno bisa memberikan umpan dan Casemiro mencetak gol. Gimana tuh Casemiro bisa melompat begitu tinggi? Ini udah gila, para pemain MU lagi main dengan semangat tinggi, sepertinya belum makan nih 3 hari. Terus kemudian saya melihat babak pertama setelah MU unggul, mereka tetap berani bermain menyerang, tapi Fulham juga agak jelek. Fulham beberapa kali counter, tapi mereka punya peluang banyak yang off target. Babak kedua baru dimulai, saya melihat dari sebuah proses serangan yang sebetulnya gak berbahaya. Tapi di sini kepintaran dari Casemiro melihat Cunha sedikit terbuka posisinya, sehingga dia memberikan umpan kepada Cunha yang juga di luar dugaan saya bisa mencari ruang untuk shooting dan gol. Saya kira itu kemungkinan out, dia bisa cetak gol dari sudut yang sempit gitu kan susah. Ini yang membuat para pemain MU semakin semangat ketika mereka dengan sedikit peluang. Saya pikir MU gak banyak peluangnya di pertandingan semalam. Palingan 4 dia yang peluang on target itu. Tapi dia bisa mencetak 3 gol. Kan ini kan luar biasa. Ini kan sudah ada improvement yang luar biasa dari mereka. Dan setelah itu kita melihat bahwa Fulham bermain all out dan para pemain MU itu dia. Saya melihat bahwa organisasi pertahanan kurang rapi karena backup dari lini tengah nggak begitu baik ya, nggak seperti di 2 pertandingan sebelumnya, karena kan mereka ingin bermain terbuka, ingin bermain menyerang, walaupun tempo mereka turunkan tuh setelah unggul 2-0, dan kemudian memang ada gol yang dianulir karena sudah offside itu, Cuenca. Dan kemudian saya melihat di sini nih pentingnya ketika Kevin masuk, Kevin dan Sessegnon yang masuk juga menggantikan Robinson ini bisa bekerja sama secara baik di wing, itu yang menyulitkan
Luke Shaw dan juga tentunya Dalot ya, sehingga kemudian Dalot juga sempat diganti. Tapi Jimenez bisa mencetak gol ketika Maguire yang sebetulnya gak perlu sliding tackle di dalam kotak penalti sampai dapat kartu kuning, dia Jimenez bisa melakukan finishingnya baik. Nadalo kemudian ditarik keluar, Mazzori masuk, tapi saya pikir Mazzori itu yang memberikan umpan kepada Bruno, kemudian dia manuver, dia memberikan umpan kepada Sesko yang mencetak gol. Tapi ini yang saya kaget, bahwa Cunha ditarik keluar dan Sesko dimainkan. Padahal buat apa? Cunha lagi on fire, Pak. Tapi inilah kehebatan dari Michael Carrick, dia tahu bahwa dia perlu melakukan penyegaran, memainkan Cunha itu sudah benar dari awal, kemudian dia memainkan Sesko agar para pemain MU lebih banyak main crossing, bukan lagi umpan-umpan terobosan. Karena tampaknya umpan-umpan terobosan itu sudah bisa dibaca oleh para pemain Fulham, dan terbukti lebih banyak crossing yang diberikan kan. Karena sebelum mencetak gol, Sesko pun hampir mencetak gol dengan sundulan kepala. Dan Ugarte main, saya pikir Ugarte belum ada progres nih, parah nih pemain nih. Ya kalau dia gak ada progres bisa dijual dia. Casemiro kan ini musim terakhirnya. Dan kemudian Fulham bisa mencetak gol ketika Kevin, luar biasa ini golnya. Ini bukan gol spekulatif, tapi dia sudah tahu dia perlu mengincar ke tiang jauh. Karena beberapa kali Lemans tuh cukup bagus ya save yang dia lakukan di tiang dekat. Tapi di luar dugaan, saya kira ini udah draw game. Tapi ternyata para pemain MU semangatnya masih luar biasa, confidence-nya luar biasa. Dari sebuah serangan yang cepat, ini fast break. Kalau nggak salah Mazzori yang memberikan umpan kepada Bruno, dan Bruno bisa manuver seperti itu, memberikan umpan kepada Sesko, dan Sesko sedikit kontrol shootingnya sedikit tinggi dia. Ke sebelah kiri posisi penjaga Ben Leno untuk membawa timnya meraih kemenangan yang bombastis dengan skor 3-2 sehingga MU masih bisa mempertahankan tren positif mereka meraih 3 kali kemenangan, mendapatkan 9 poin dari 3 pertandingan terakhir. Kalau bagi saya man of the match dari pertandingan semalam adalah Casemiro ketika dia keluar tanpa goyang lini tengah dari Manchester United, tapi Casemiro kita tahu sudah agak sulit bermain 90 menit full dengan intensitas yang keras seperti MU main dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi jika teman-teman perhatikan dalam 3 pertandingan terakhir, pressing dari para pemain MU luar biasa. Ya, mereka haus sekali, mereka lapar sekali. Jadi setiap pemain dari Fulham, City ataupun Arsenal kuasain bola, langsung mereka pressing, Pak. Dan itu salah satu strategi dari Michael Carrick yang berhasil dalam 3 pertandingan terakhir. Walaupun kita tahu cara bermainnya berbeda. Lawan City lebih defensif, lawan Arsenal lebih defensif, tapi lawan Fulham bermain terbuka kemudian defensif. Tapi pada saat diperlukan, pada saat dibutuhkan, baru MU berani keluar menyerang lagi dan mencetak gol. Itu mereka lakukan lawan Arsenal, dan itu mereka lakukan lawan Fulham. Artinya, 3 pertandingan terakhirnya MU menang, bukan secara kebetulan, apalagi karena faktor keberuntungan. Ini yang saya takut. Ini yang saya takut sebagai fan Arsenal, tapi kita tunggu, sabar. Masih ada beberapa pertandingan lagi, dan saya harapkan MU bisa terus menang. Arsenal menang dan menjadi juara, gak apa-apa, MU runner up saja ya. Gantiin Arsenal kan sudah bagus kalau bisa runner up. No hate, no politics, only football, salam sepak bola.